Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya dulu kita berdoa. Saya mau doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Abdi, pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Amin. Selesai. Selanjutnya, coba dengarkan dulu namanya. Saya absen dulu. Yang pertama, Abdi. Hadir, Pak. Bagaimana kabarnya ini hari, Nak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi, hari ini hadir semua ya? Iya, Pak. Bagaimana? Hari ini masih semangat? Masih, Pak. Semangat Pak. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap. Oke. Jadi, saya screen dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu yang kita pelajari? Saya, Pak. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Interaksi sosial, Pak. Oke, interaksi sosial. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Saya, Pak. Oke, silakan dia. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Oke, jadi itu yang kita pelajari minggu lalu tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, mempresentasikan dan memberikan solusi pemecahan dari bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif yang tepat. Terus selanjutnya materinya yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif terbagi atas 4, yaitu yang pertama kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Terus interaksi sosial disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Jadi ini yang kita akan pelajari sebentar. Jadi selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati. Akan pemilihan ketua kelas. Calon ketua kelas. Jadi caranya siapa? Ada yang bisa mengemukakan seperti apa tadi itu bentuk interaksi sosial mulai dari video pertama sampai video terakhir? Ada yang bisa? Video pertama itu kan berupa kerjasama. Kira-kira sudah paham seperti apa itu kerjasama? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus yang kedua, akomodasi. Kira-kira sudah paham seperti apa itu akomodasi? Iya Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau misalnya asimilasi, jadi akomodasi tadi di mana ada Itu kurang Kurang paham, tahu, Pak. Ya? Sama asimilasi. Kurang paham, Pak. asimilasi kurang paham. asimilasi sama Iya, Pak. akulturasi juga, Pak. Akulturasi juga. Jadi asimilasi itu membentuk kebudayaan baru. Terus akulturasi itu tadi orang Oke. itu kan ada 2 kebudayaan. Terus dia bekerja dalam satu pekerjaan, tapi masing-masing tidak ada yang menghilangkan kebudayaannya. Kalau Kontravensi tadi cukup paham nih, Pak. ya cukup paham. Kalau persaingan sudah tahu semua?
Ya, Ya Pak. Kalau misalnya komplit, itu semua. Ya, Pak. Oke, kalau begitu, saya mau tampilkan lagi video, tapi diperhatikan baik-baik. Mungkin ini video pernah terjadi di daerah kalian. Jadi, saya sebentar bertanya, siapa yang tahu misalnya masalahnya ini. Jadi, silakan diperhatikan, saya akan tampilkan, baru saya akan nanti bagi kelompok. Jadi, diperhatikan betul. Sudah bisa dilihat semua? Iya Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Dari video amatir yang direkam warga, kericuan terjadi di Dusun Balo-Balo, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Video tadi tentang masalah yang terjadi di masyarakat. Kalau video pertama, ada yang tahu di mana tempatnya? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, dia tahu tempatnya di mana dia? Ya, Pak. Di desaku, Pak. Oh, di desa Ta. Video kedua, ada yang tahu? Kan itu kampung itu Pak, di Bontobaji Pak. Untuk Haji. Oke, di kampung. Iya. Jadi itu ada tadi dua masalah yang kalian sebentar diskusikan. Saya akan bagi kelompok. Ya. Jadi karena dia kebetulan Iya, Pak. di kampungnya juga, berarti dia itu kelompok 1. Terus Abdi kebetulan juga di kampungnya, berarti sudah tahu persis seperti apa itu ya. Kelompok. Saya akan bagi kelompok. Ya, Pak. Coba dengarkan namanya. Dea, kelompok 1. Ferry, kelompok 1. Terus kelompok 2, Abdi, yang kebetulan tadi di kampungnya. Terus Ya, Pak, Muhammad ada, Pak. yang satu kampung juga. Oke, Ya Pak. sekarang silakan kalian buat grup, kalian berdiskusi di grupnya. Saya akan cek. Kelompok 1. Oke, sudah mulai. Terus saya cek lagi kelompok 2. Wah, kelompok 2 cukup aktif ya. Oke, kira-kira ada yang sudah selesai? Silakan dipresentasikan. Kelompok 1, Ferry. Ya Pak. Masalah sosial. Yang pertama masalah tanah longsor. Penyebab masalah sosial. Yang pertama curah hujan yang tinggi. Solusi dari masalah sosial. Yang pertama, membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Oke. Jadi itu hasil kerja kelompok dari kelompok 1 ya. Atau ada yang mungkin ditanyakan dari kelompok lain? Muhammad Fadil. Oke, silakan Ya, Pak. Muhammad Fadil. Silakan bertanya. Upaya apa yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasi tanah longsor? Ada yang bisa menjawab kelompok 1? Silakan Nak. Ya, Pak. Siapa dia? Oke, Ya, silakan Pak. dia. Menurut yang pernah saya lihat, masyarakat sudah mulai menanam pohon di tebing-tebing. Kemudian, masyarakat membangun sebuah tembok yang bertujuan untuk menahan tanah agar tidak terjadi kejadian tanah longsor lagi. Kita lanjut ke kelompok 2. Iya, Pak. Silakan kelompok 2, siapa yang mau Pak. Silakan. Oke, silakan Pak Asira. Silakan dipresentasikan. Tugas kelompok. Amatilah gambar interaksi sosial disosiatif berikut ini. Masalah sosial, terjadinya konflik, penyebab masalah sosial. Salah satu pendukung calon kepala desa ingin menggunakan hak suaranya, tapi waktu pencoblosan telah selesai sehingga membuat keributan. Solusi dari masalah sosial. Menurut kelompok kami, sebaiknya dalam kehidupan masyarakat, kita harus saling menghargai, menghormati, dan memahami agar tidak terjadi konflik seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Dusun Bulo-Bulo, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Oke, itu saja. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan Nak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaan saya, jelaskan dampak konflik yang terjadi pada masalah tersebut. Silakan Nurfawillah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak dari konflik yang terjadi pada video tersebut adalah 1. Pada saat terjadinya konflik pemilihan umum kepala desa, pemilihan tetap dilanjutkan
karena tinggal penghitungan suara. Yang kedua, banyak akan material seperti kursi dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Ya Pak. Oke, bagaimana? Ferry, sudah jelas ya? Jelas Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Cukup bagus ya. Saya akan jelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada berapa? 2. Ada 2. Ada 2 Pak. Ada interaksi sosial asosiatif Dan dan ada Dan di apa itu interaksi sosial asosiatif? interaksi sosial itu adalah bentuk interaksi sosial Yang positif mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Oke. Jadi bentuk interaksi sosial Kerjasama. positif mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Di mana jenis-jenis interaksi sosial asosiatif itu terbagi atas 4. Yang pertama, kerjasama, Akomodasi. sama akomodasi, akomodasi dan akomodasi. Terus interaksi sosial disosiatif adalah Interaksi adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perdebatan, baik individu atau kelompok. oke. Jadi itu berarti apa? Interaksi sosial disosiatif itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama 3. persaingan, Persaingan, kontra, dan pertentangan. Oke. Ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari materi yang Bapak tadi sampaikan, saya dapat membedakan dan mengetahui tentang interaksi sosial asosiatif, aktif sosiatif, dan bagaimana bentuk dan bagian-bagian serta contohnya. Oke, beri dulu tepuk tangan buat Musdalifah dulu. Baiklah, saya akan memberikan juga kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi atas 2, di mana bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Di mana asosiatif itu terbagi atas 4. Yang pertama kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Terus Akulturasi. bentuk interaksi sosial disosiatif itu terbagi atas 3. Yang pertama kontravensi, persaingan, dan konflik atau pertentangan. Oke, saya ada tes berupa kuis. Saya kirim di grup linknya. Silakan kalian buka. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ada yang selesai. Mirna 100, Norfabella 100. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita ini? Saya Pak. Oke, Abdi. Setelah belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ini, saya bisa mengetahui tentang apa itu akulturasi, Pak. Oke, jadi hari ini saya lihat sudah memang betul-betul saya nilai apakah kehidupannya ada yang sedang, ada yang masih kurang aktif. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih aktif lagi, ya. Nah, Amin. sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, saya mau kirimkan dulu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi yang dapat nilainya kurang, mudah-mudahan minggu depan bisa lebih bagus lagi ya. amin. Ya Pak. Ya Pak. Bisa lebih baik. Jadi minggu depan saya akan bertanya materinya. Oke? Ya Pak. Jadi silakan Nak, Abdi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, silakan berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.